Oke, terima kasih kepada Pekmen Academy atas kesempatannya. Saya Tika Dewi Suryani di sini izin untuk menjelaskan presentasi untuk UAS Intro Data saya. Nah, mungkin sebelumnya ini konteksnya adalah case yang ingin kita bahas, di mana untuk case data transaksi kesehatan yang patut diperhatikan karena menyangkut kebutuhan perencanaan para eh, stakeholder untuk insurance kesehatan. Nah, jadi tujuannya yaitu kita ingin menganalisa variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan tagihan yang diterima oleh tiap penggunanya. Lalu juga kita dapat membantu untuk dapat mengedukasi tingkat profil resiko para tiap pengguna. Nah, dataset kita adalah digunakan yaitu tipenya CSV dan juga ada tipe-tipe kolom yaitu age untuk umur pemilik asuransinya, kolom sek untuk gender dari pemilik asuransi tersebut, BMI untuk body mass index yaitu menggunakan rasio tinggi berat dan badan 18,5 atau 24,9 yang dianggap ideal. Terus untuk kolom children itu jumlah anak yang di cover untuk asuransi tiap penanggung jawabnya. Terus smoker apakah menunjukkan bahwa si pemegang asuransi ini merokok atau tidak, region daerah di mana tempat pemegang asuransi ini tinggal dan charges di mana tagihan pemilik asuransi tersebut yang akan di cover oleh pihak tim company asuransi. Nah, untuk Q&A sendiri, mungkin saya akan melampirkannya dari reference yang ada di sini dari para uh, penilai bisa dapat melihat linknya dari link tersebut. Mungkin saya juga akan mulai menjelaskan dari link yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan Jupyter Notebook sebagai proses tools yang saya gunakan untuk melakukan analisa data. Di mana yang pertama yaitu saya melakukan import data as Pandas, lalu menganalisa sebenarnya datanya itu apakah sudah rapi atau tidak, karena memang tidak tidak ada data NA dan sebagainya, maka dianggap data ini sudah rapi dan bisa kita lakukan untuk analisa. Nah, yang pertama adalah analisa deskripsi statistik. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari sini akan saya gunakan rumus-rumus yang ada. Jadi untuk rata-rata umur pengguna yaitu saya mendapatkan di 39,2 tahun. Jadi di angka 39 tahun. Untuk rata-rata nilai BMI dari pengguna yang merokok itu 30,7 tahun atau sekitar 31 tahun. Dan berapa rata-rata umur data yang ada di sana yaitu 38,5 tahun. Jadi kurang lebih di angka 39 tahunan. Berapa rata-rata nilai BMI dari yang merokok itu sama dengan 30,7, dan apakah variansi dari data charges perokok dan perokok sama? Dari variansi yang telah dihitung di sini, tidak data variansi yang lebih tinggi adalah terdapat pada data-data pemilik asuransi yang tidak merokok. Lalu selanjutnya, apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok sama? Di sini saya mendapatkan tidak, bahwa rata-rata umur perempuan itu akan lebih tinggi dibandingkan umur laki-laki untuk yang perokok. Nah, terus yang selanjutnya yang lebih tinggi dari tagihan kesehatan perokok atau non merokok, di sini tagihan kesehatan yang lebih tinggi yaitu saya mendapatkan untuk non perokok. Dan yang kedelapan yaitu mana yang lebih tinggi rata-rata tagihan kesehatan perokok yang BMI di atas 25 dan non perokok yang BMI di atas 25. Di sini saya mendapatkan bahwa lebih tinggi tagihan non smoke atau orang-orang yang tidak merokok dan di atas 25 tahun. Lalu BMI yang lebih tinggi dari laki-laki dan perempuan, di sini saya mendapatkan bahwa untuk laki-laki lebih tinggi. Lalu BMI yang lebih tinggi untuk perokok dan non-perokok, saya mendapati di sini yaitu lebih tinggi untuk perokok. Dan tagihan kesehatan untuk laki-laki dan perempuan akan lebih besar untuk laki-laki. Nah, di sini selanjutnya ada yaitu analisa variabel kategori PMF, di mana ada beberapa pertanyaan juga dan akan saya jelaskan satu persatu berdasarkan hasil analisa datanya. General yang memiliki tagihan paling tinggi di sini yaitu untuk male. Lalu distribusi peluang tagihan di tiap-tiap region, ini kurang lebih kita mendapati bahwa lebih banyak distribusi peluang tagihan yang ada itu akan banyak di Northwest, lalu selanjutnya di Southwest, Northeast, dan Southeast. Lalu apakah setiap region memiliki proporsi data orang yang sama? Jawabannya adalah tidak ya.
Lalu selanjutnya, mana yang lebih tinggi proporsi perokok atau non-perokok? Uh, Non-perokok di sini yaitu lebih tinggi proporsinya gitu dibandingkan perokok. Non-perokok akan lebih tinggi. Dan selanjutnya berapa peluang orang tersebut diketahui bahwa dia perempuan dan perokok, yaitu di 0,08. Ya. Lalu selanjutnya, berapa peluang seorang tersebut adalah laki-laki dan diketahui dia adalah perokok, yaitu di 0,11%. Bagaimana bentuk distribusi tagihan dari tiap-tiap region? Nah, kurang lebih distribusinya yang saya dapatkan dengan menggunakan PLT Show dan Matplotlib Pipeplot, yaitu seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat distribusinya akan lebih tinggi di Southeast, lalu selanjutnya di Northeast, dan selanjutnya Northwest dan Southwest. Jadi distribusi di sini itu akan mendapati bahwa sebenarnya data-data yang ada keseragaman itu lebih banyak di Southeast dan Northeast, sedangkan distribusi yang lebih banyak itu ada di Northwest. Untuk distribusi sendiri, datanya ini saya akan mengambil dua data model untuk scatter plot dan juga menggunakan box plot seperti itu. Proporsi perokok tiap region di sini mendapati bahwa proporsinya itu bisa kita katakan seperti ini. Jadi data-data yang ada kurang lebih untuk distribusinya sendiri kurang lebih di Southeast ada 91 dan selanjutnya ada di Northeast dan Southwest di 58 dan Northeast di 67. Selanjutnya analisa variabel continue. Kita akan mendapati beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan juga di bawah. Untuk mencari bulan berdasarkan DMI, kita mendapati peluangnya yaitu 177,55,824. Di sini adalah data-data yang saya dapatkan untuk mendapatkan sumnya. Nah, selanjutnya saya juga melakukan scatter plotting juga dan juga melihat distribusi datanya. Jadi kurang lebih untuk menjawab pertanyaan peluang besar tagihan berdasarkan BMI itu sebenarnya tagihan-tagihan yang ada berdasarkan BMI itu akan kecenderungannya lebih besar untuk mendapati tagihan yang lebih tinggi kalau di-compare dengan BMI yang tinggi juga kayak gitu. Ini bisa dilihat dari proporsi persebaran titik-titik yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya angka-angka di mana umur 30 dan 40 itu cukup tinggi untuk persebaran BMI dan juga kemungkinan dia untuk mendapatkan charges yang lebih besar atau tagihan lebih besar juga akan lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua, mencari kemungkinan tertinggi seorang perokok BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Itu setelah mendapatkan perhitungan kurang lebih peluangnya adalah di 0,15%. Selanjutnya, berapa peluang seorang acak tagihan kesehatan di atas 16.700 diketahui dia perokok yaitu di 0,2%. Dan yang keempat, mana yang lebih mungkin jika seorang memiliki BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 atau seorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7. Nah, di sini yang lebih mungkin adalah case A. Seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Lalu yang selanjutnya adalah mana yang mungkin terjadi seorang perokok dengan yang selanjutnya itu setelah menjawab ini kondisi-kondisi kesehatan, kita juga dapat melakukan keterhubungan dari kondisi-kondisi tersebut dengan tagihan kesehatan. Nah, analisa-analisa yang diperlukan di sini yaitu kita di sini bisa melihat variabel-variabel yang ada di data, kita melihat seberapa banyak dia dapat berkolerasi satu sama lain. Nah, di sini yang tinggi itu sebenarnya dari umur ya. Umur itu sangat mempengaruhi. Terus yang kedua adalah BMI dan yang ketiga adalah jumlah proporsi anak yang ditanggung. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari data ini sendiri kita yang terakhir adalah melakukan hipotesis terhadap hal yang ada gitu ya. Jadi yang pertama adalah tagihan kesehatan non perokok lebih tinggi dari kesehatan non perokok, yaitu
tidak, jawabannya yaitu lebih banyak tagihan kesehatan untuk eee apa namanya, yang malah non perokok gitu. Jadi hipotesis ini sebenarnya salah gitu, yang betul adalah ini. Yang kedua adalah tagihan kesehatan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Ini sebenarnya hipotesisnya sudah betul. Dan yang bertiga, BMI laki-laki dan perempuan sama. Setelah dilakukan pengecekan data, sebenarnya hipotesisnya ini kurang tepat ya. Nah, yang keempat, tagihan kesehatan laki-laki lebih besar dari perempuan, ya itu adalah hipotesa yang betul. Dan yang kelima, proporsi merokok tiap region itu berbeda. Ini adalah juga hipotesa yang betul. Jadi kembali lagi ke proses ini, selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan dari analisa data yang dilakukan. Nah, data-data ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya cukup banyak juga korelasi yang menyebabkan charges terhadap tagihan pemilik-pemilik asuransi itu dari BMI, terus juga umurnya, baik juga gendernya gitu, baik dia perokok atau perokok. Juga biaya tanggungan yang ditanggung oleh pemilik asuransi tersebut. Nah, output-nya yaitu saya mendapati bahwa dari data yang ada, sebenarnya ada yang bisa dapat di-improve ketika untuk charges yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan akan lebih tinggi untuk para non-smoker ditimbang oleh smoker. Nah, seharusnya untuk memitigasi resiko yang ada, tagihan itu harus lebih tingginya itu ditagihkan kepada para perokok ketimbang dengan non perokok. Nah, referensi yang saya dapatkan yaitu dari website insurance policy dan juga faktor yang dapat mempengaruhi perubahan premi dalam asuransi. Sekian dari saya, terima kasih untuk atensinya dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.